Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. Waalaikumsalam. Afternoon, Miss. Okay, how are you this afternoon? Are you okay? Oke, alhamdulillah. Oke, tapi lesu ya. Well, kita mulai pelajaran. Diharapkan jaringannya itu harus stabil ya, supaya bisa kita mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir ya. And before we are going to talk about our lesson today, let's pray first by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Well, is everybody here? Semuanya udah masuk ke sini kan? Udah hadir semuanya? Udah, Miss. Oke, baik. Nah, who still remember what tema atau tema apa yang kita pelajari di minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Who still remember what material we are going to talk in last week? Text analytical exposition. Ya, good ya. Berarti kalian masih ingat tentang text analytical exposition. Apanya yang kita pelajari? Definition, fungsi sosial, dan strukturnya, Miss. Ya, excellent ya. Ada fungsi sosialnya atau kita sebut juga dengan social function, definition-nya juga, and then generic structure ya. So, seperti biasa kita harus belajar mengenai analytical exposition text ini karena itu penting juga kita pelajari. Sehari-hari kita sering menemukan text analytical exposition ya. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu nanti kita akan mempelajari mengenai analytical exposition text, tapi bagian dari language features-nya. Apa itu language features? Ya, itu yang akan kita pelajari nanti. Adapun tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai nanti setelah mempelajari ini yaitu melalui kegiatan belajar atau mengamati teks pada bahan pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning. Kalian diharapkan untuk, atau Anda semua diharapkan untuk mampu menganalisis unsur-unsur eksposisi dalam sebuah kalimat teks eksposisi analitikal terkait isu aktual sesuai dengan konteks penggunaannya dengan baik dan benar ya. Oke, Miss akan share sebuah media. Okay, can you see my slide? Yes, Miss. Oke, bisa dilihat ya. Silakan kamu amati teks ini. Anda diamati dengan teliti ya teksnya, slide-nya. Kemudian nanti kamu Miss minta bisa menganalisa masing-masing kamu itu tentang unsur kebahasaan yang terdapat di dalam teks ini. Nah, ini kan ada sebuah teks nih ya. Masih teksnya minggu lalu, let's say at home sama. Di dalam teks ini itu pasti ada unsur kebahasaan yang terdapat di dalam teks tersebut. Ya atau tidak? Ya. Nah, jadi silakan kalian analisa dulu kira-kira unsur bahasa yang terdapat di dalam teks ini apa? Ya, coba bisa nggak kira-kira? Sebelum Miss jelaskan. Oke, mungkin kamu belum paham ya apa saja unsur kebahasaan yang terdapat di dalam teks tersebut. Nah, ini dia ya. Language features of analytical exposition text. Apa kira-kira yang pertama di sini? Simple present tense. Ya, simple present tense. Nah, di sini language features yang pertama itu dia menggunakan simple present tense. Nah, contohnya ini. Radiatul Aslamiyah, tolong dibaca. Nampak nggak slide yang Miss tampilkan? Pak. Nah, tuh, yang di box kan tolong dibaca. Miss, in my opinion, elementary school teacher work hard.
Oke, good job ya. Ya, contohnya ada di sini. Kemudian ada Miss garis bawahi itu kata-kata walks. Nah, itu menandakan dia simple present tense. Kemudian ada kata is di sini. Nah, itu juga menandakan dia menggunakan simple present tense. Ingat ya, to be dalam simple present tense itu kan ada is, ada am, ada are. Kemudian yang kedua, sampai di sini paham? Paham, Paham, Miss. Miss. Yang kedua, language features yang kedua, kita lanjut ya kalau udah paham. Ada namanya connectors. Connector itu apa artinya? Kata penghubung. Ya, excellent ya, kata penghubung. Nah, di sana ada temporal conjunction. Contohnya firstly, secondly, misalnya. Apalagi thirdly. Nah, itu namanya the last. Ya, good job ya. The last. Itu namanya konektor atau kata penghubung yang termasuk ke dalam temporal conjunction. So far, any questions? No, Miss. Okay, good. Nothing. Kita lanjut ya. Kemudian language features yang ketiga itu ada summarizing. Nah, karena di analytical exposition text itu dia kan ada generic structures-nya itu reiteration. Biasanya reiteration itu berisikan summarizing atau concluding. Ya, summarizing dengan concluding maksudnya sama-sama kesimpulan gitu ya. Nah, jadi di sini kalau dia di summarizing dan concluding ada kata-kata yang biasanya digunakan. Contohnya ada the last, di sini ada in a word, to sum up, in conclusion, on the whole. Nah, itu namanya kata-kata yang terdapat pada summarizing and concluding. Ya. So far so good. Paham? Paham, Miss. Paham, Miss. Oke, bagus ya. Kalau Anda semua sudah paham, coba kita lihat lagi teks yang tadi ditampilkan di awal ya. Silakan dianalisa teks ini. Kemudian nanti Anda sebutkan, Anda baca hasil analisa Anda itu, Anda semua mengenai teks ini. Oke, coba dianalisa terlebih dahulu ya. Silakan dibacakan hasil analisanya, sebutkan hasil analisanya masing-masing. Saya, Miss. Oke, siapa itu? Diana ya? Oke, ya silakan Diana. According to my opinion, paragraph 1 mostly use verb 1. So I think this paragraph is using present tense. Oke, marvelous. Nah, itu dia tadi hasil dari analisa yang sudah kamu sampaikan ya. Nah, kira-kira di dalam teks ini siapa yang bisa jawab pertanyaan number 1? What does text tell us about? It tells us about care pollution. Yeah, bagus ya. Number 2. Do you agree that the sentence is always use simple present tense? Yes, I agree. I agree. Yeah, bagus ya, marvelous. How many language features of analytical exposition text? 3, Miss. 3 ya, sebutkan. Menggunakan simple present tense. Menggunakan kata hubung. Kata penghubung, that's good. Number 3. Conclusion. Conclusion. Masya Allah, kalian luar biasa ya. Jadi 3 language features yang digunakan di dalam text analytical exposition. Paham ya? Paham, Miss. Oke, kalau sudah paham untuk pengerjaan rumah, PR-nya di rumah, di sini ada untuk evaluasi, ini ambil nilai ya. Oke, paham ya? Oke, Miss. Paham. Dan untuk pertemuan berikutnya, bagaimana cara menulis text analytical exposition ya. Okay, I think that's all for today. Thank you for your time and your opportunity today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Miss. Wabarakatuh.